Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi tahun 2023. Mata kuliah pengantar bisnis, dosen pengampu, Dr. Ananda Setiawan MPD. Oke, di sini kami akan menjelaskan, yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah dengan NIM 231011331110. Perkenalkan, nama saya Ika Wulandari dengan NIM 231011322223. Perkenalkan, nama saya Juriah dengan NIM 231011322213. Dalam bisnis perusahaan Starbucks. Pengelolaan dalam bisnis. Pengertian pengelolaan dalam bisnis adalah proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Pengelolaan bisnis bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi, menjaga keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Contoh pengelolaan bisnis. Ada 5 contoh pengelolaan bisnis. Yang pertama, pengelolaan keuangan, yaitu mengatur penggunaan dana, aset, dan kewajiban perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan mengurangi resiko keuangan. Yang kedua, pengelolaan pemasaran, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, menentukan pasar sasaran, merancang strategi pemasaran, mengembangkan produk atau jasa, menetapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan produk atau jasa. Yang ketiga, pengelolaan operasional, yaitu mengelola proses transportasi input menjadi output, seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin, peralatan, dan teknologi. Yang keempat, pengelolaan sumber daya manusia, yaitu merekrut, memilih, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengevaluasi, dan memberi imbalan kepada karyawan perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, produktif, dan kompetitif. Yang kelima, pengelolaan strategis, yaitu menetapkan visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan, menganalisa lingkungan internal dan eksternal perusahaan, merumuskan strategi bisnis. Bisnis Starbucks. Sejarah Starbucks merupakan salah satu perusahaan kedai kopi terkenal di dunia. Selain di Amerika Serikat, Starbucks juga memiliki cabang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Starbucks pertama kali dibuka pada tahun 2002 di kawasan Senayan, Jakarta dengan nama PT Sari Coffee Indonesia. Saat ini, Starbucks memiliki lebih dari 400 cabang di seluruh Indonesia yang tersebar di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Bali. Selain menawarkan kopi berkualitas tinggi, Starbucks juga menyediakan berbagai menu makanan dan minuman lainnya, seperti sandwich, pastry, dan teh. Starbucks juga menyediakan fasilitas wifi gratis di setiap cabangnya, yang membuat menjadi tempat yang nyaman untuk bekerja dan bersantai. Visi misi Starbucks menjadikan Starbucks sebagai brand yang terkenal dan dihargai di seluruh dunia. Untuk mencapai visi tersebut diterapkan 3 komponen dasar, yaitu 1. Membangun nilai dasar perusahaan sebagai perusahaan yang hanya menggunakan bahan dan penghasilan produk yang terbaik. 2. Membentuk Starbucks menjadi suatu brand yang terkenal walaupun orang tidak mengetahui secara jelas bidang usaha yang dijalankan, tetapi masyarakat merasa familiar dengan merek Starbucks. 3. Menjadikan Starbucks sebagai merek terkenal dan dihargai, menjadi nomor 1 atau di atas brand lainnya dalam jangka waktu tak terbatas. Starbucks berkomitmen untuk berperan sebagai pemimpin dalam perjuangan lingkungan hidup di setiap kegiatan perusahaan. Untuk mencapai misi tersebut dengan berkomitmen untuk 1. Memahami tentang masalah lingkungan hidup dan berbagai informasi dengan mitra usaha. 2. Menciptakan solusi yang inovasi dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. 3. Bekerja keras untuk membeli, menjual, dan menggunakan produk yang ramah lingkungan. 4. Memahami tanggung jawab itu sebagai hal yang penting untuk lingkungan hidup. 5. Menanamkan tanggung jawab lingkungan di hidup sebagai nilai dasar perusahaan.
6. Mengukur dan memonitor kemajuan setiap proyek terhadap dampak kepada lingkungan hidup. Berikut adalah beberapa strategi pengelolaan Starbucks di Indonesia. 1. Memilih lokasi strategis. Starbucks Indonesia memilih lokasi-lokasi yang strategis dan eksklusif, seperti mal-mal besar atau jalan-jalan yang ramai. 2. Inovasi menu. Starbucks terus melakukan inovasi pada menu minuman dan makanan mereka. Mereka menciptakan minuman seasonal baru yang menarik dan unik, serta bekerja sama dengan digital wallet untuk promosi. 3. Adaptasi dengan era new normal. Untuk bertahan di era new normal, Starbucks melakukan strategi inovasi dengan menggabungkan kebijakan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. 4. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Starbucks Indonesia juga memiliki strategi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mereka mengusung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ke dalam program-program mereka, seperti pengurangan limbah dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Pendapatan Starbucks di Indonesia tidak secara spesifik disebutkan dalam hasil pencarian saya, namun berdasarkan data dari Microtrends, pendapatan perusahaan kopi Starbucks secara global mencapai USD 29,06 miliar atau sekitar Rp 415,6 triliun pada tahun 2021. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 23,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, dalam laporan keuangan Starbucks di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2018, perusahaan mencatatkan penjualan sebesar Rp 535 miliar dengan laba sekitar Rp 30 miliar, namun belum ada informasi terbaru yang secara khusus mencantumkan pendapatan Starbucks di Indonesia. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai suatu sasaran sumber daya yang bermanfaat bagi perusahaan. Manfaat tersebut akan diperoleh jika terjadi pengelolaan keuangan, pengelolaan pemasaran, pengelolaan operasional, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan strategis yang akan menghasilkan manfaat yang berbeda. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.